Stefanus, salah satu dari 7 diaken yang dipilih, bukan hanya pelayan yang setia, tetapi juga penuh dengan iman dan Roh Kudus. Ia dikenal sebagai orang yang melakukan tanda-tanda dan mukjizat di antara umat. Dan ini menarik perhatian para pemimpin agama. Mereka tidak bisa menandingi hikmat dan roh yang ada padanya, sehingga mereka menuduhnya menghujat Allah dan Musa. Stefanus diseret ke hadapan mahkamah agama. Di sana, dia menghadapi tuduhan palsu bahwa dia berbicara melawan Bait Allah dan hukum Taurat. Dalam momen ini, Stefanus, dengan wajah yang bersinar seperti malaikat, diberi kesempatan untuk membela diri. Tapi bukannya membela diri secara pribadi. Stefanus memutuskan untuk memberikan khotbah yang penuh dengan pengajaran, mengungkap sejarah panjang umat Allah dan pengkhianatan mereka terhadap para nabi. Dia memulai dengan mengingatkan mereka tentang panggilan Abraham, nenek moyang mereka, bagaimana Allah memanggilnya dari negeri asing dan berjanji memberikan tanah yang mereka tempati saat itu. Lalu, Stefanus membawa mereka melewati sejarah Israel, perbudakan di Mesir, Musa yang dipanggil sebagai pembebas, pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, dan akhirnya, penolakan Israel terhadap Musa. Dia menunjukkan bahwa sejak dulu, bangsa Israel seringkali menolak utusan-utusan Allah, seperti ketika mereka menolak Musa. Meski dia dipilih Allah untuk membebaskan mereka, bahkan setelah keluar dari Mesir, mereka membangun anak lembu emas dan menyembah berhala. Sekalipun Allah sendiri hadir bersama mereka. Stefanus kemudian berbicara tentang Bait Allah. Ia mengingatkan bahwa meskipun Salomo membangun bait suci, Allah tidak pernah sepenuhnya berdiam dalam bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Sebagaimana para nabi sebelumnya telah katakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Titik puncak dari khotbah Stefanus datang saat dia menegur langsung para pemimpin agama. Dia berkata, kamu orang yang keras kepala, kamu selalu menentang Roh Kudus, seperti nenek moyangmu. Mana dari para nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Mereka bahkan membunuh mereka yang telah memberitakan tentang kedatangan Sang Benar, yaitu Yesus, yang sekarang juga telah kamu hianati dan bunuh. Mendengar kata-kata ini, hati para pemimpin agama menjadi panas. Mereka menggertakkan gigi dengan penuh kemarahan terhadap Stefanus. Tapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Dia berkata, lihat, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini adalah deklarasi terakhir yang menyulut kemarahan mereka. Mereka menutup telinga mereka dan berteriak dengan suara keras. Dengan penuh kekerasan mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melempari dia dengan batu. Namun di tengah kesakitan itu Stefanus tetap penuh dengan kasih dan pengampunan. Saat batu-batu itu menghujaninya, dia berdoa, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kemudian dengan sisa nafasnya, dia berteriak, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah mengatakan itu, Stefanus meninggal dunia. Kematian Stefanus menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah gereja mula-mula. Meskipun nyawanya diambil dengan kejam, benih-benih iman yang nyata terus tumbuh. Dan yang menarik, di tempat eksekusi itu berdirilah seorang muda bernama Saulus yang menyetujui pembunuhan itu. Saulus yang kelak akan kita kenal sebagai Rasul Paulus, sang penginjil besar yang akan membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Kisah Stefanus mengajarkan kita banyak hal, keberanian untuk berbicara kebenaran meskipun beresiko, iman yang tak tergoyahkan bahkan di hadapan kematian, dan kasih yang luar biasa kepada musuh-musuhnya. Dia adalah saksi pertama dari banyak orang percaya yang rela menyerahkan hidup mereka demi Injil.